Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fira Rizky Aulia dari Tadris Biologi YIN Tulangku. Nah, sama seperti di layar ini, yaitu pada video ini saya akan menjelaskan tentang virus, yaitu pada sifat ciri-ciri virus. Sebelum menginjak materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu atau pelajaran yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada yang tahu virus itu apa? Jadi, virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki asam nukleat DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein yang disebut kapsid. Lalu mengenal sifat-sifat virus. Jadi hingga saat ini penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tidak hidup ini masih belum pasti. Jadi virus bisa disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbudakan diri. Tetapi virus juga disebut sebagai makhluk tidak hidup karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu virus bukan berupa sel atau aselular. Jadi virus ini bukan berupa sel, jadi tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah virus hanya memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Jadi ketika virus ini tidak ada di dalam makhluk hidup atau sel inangnya, maka virus ini tidak dapat memperbanyak diri. Kemudian alasan selanjutnya yaitu virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, dengan selubung protein atau kapsid serta tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Jadi dalam susunan virus ini, di dalam tubuh virus itu tidak ada DNA atau tidak ada asam nukleat yang DNA, tidak ada asam nukleat yang lengkap DNA dan RNA. Tetapi di dalam virus ini hanya terdapat satu saja asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa virus ini disebut makhluk termasuk makhluk tidak hidup. Kemudian alasan yang keempat yaitu virus dapat dikristalkan sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri-ciri kehidupannya. Lalu selanjutnya yaitu struktur virus. Nah, struktur virus ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ukuran virus, kemudian bentuk virus, kemudian susunan tubuh dari virus, lalu klasifikasi virus. Yang pertama yaitu ukuran virus. Nah, virus ini berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Jadi apabila kita menggunakan mata telanjang saja, kita tidak dapat melihat virus. Kemudian virus terkecil ini diameternya memiliki sekitar 17 nanometer dan diameter terbesarnya yaitu adalah 1000 nanometer. Lalu di sini ada gambar yang menunjukkan perbedaan ukuran dari bakteri dan virus. Jadi virus ini lebih kecil lagi daripada bakteri. Lalu selanjutnya yaitu ada bentuk virus. Bentuk virus ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah berbentuk bola. Contohnya adalah virus dari influenza dan HIV. Jadi di sini juga ada contoh gambar yang virus berbentuk bola. Terdapat neuraminidase, kemudian hemaglutinin, kemudian M1, kemudian M2, lalu protein envelope, kemudian lipid envelope, dan RNA nukleoprotein. Lalu bentuk virus selanjutnya adalah virus berbentuk batang. Contohnya pada tobacco mosaic virus. Jadi di sini juga ada gambar atau contoh yang virus yang berbentuk batang. Ada kapsid, ada DNA. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk virus selanjutnya yaitu berbentuk huruf T. Contohnya adalah bakterofag. Di sini bakterofag bentuknya seperti huruf T, yaitu ada
kapsid ada materi genetik DNA atau RNA, kemudian ada leher, kemudian ada ekor, kemudian ada penyangga dasar, lalu ada ekornya. Untuk bentuk virus selanjutnya yaitu berbentuk polihedral. Contohnya yaitu pada adenovirus. Jadi di bentuk polihedral ini ada DNA, kemudian ada kapsomer, kemudian ada kapsidnya. Di sini ada glikoproteinnya. Lalu selanjutnya adalah bentuk protein, bentuk virus. Virus tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sel atau aseluler seperti yang alasan di awal tadi, yaitu mengapa virus itu tidak disebut makhluk hidup. Kemudian apabila virus berada di luar sel hospes atau sel inang itu, virus hanya berupa partikel biasa yang disebut virion. Tubuh virus sebagai contoh, di virus yang berbentuk T, misalnya bakteriofag, terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ada kepala. Nah, kepala ini berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Jadi asam nukleat yang ada di kepala ini DNA saja atau RNA saja. Pada bakteriofag asam nukleatnya itu berupa DNA. Kemudian asam nukleat ini berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus yang berisi asam nukleat diselubungi protein yang disebut kapsid. Kemudian kapsid ini tersusun dari unit-unit protein yang disebut kapsomer. Lalu kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid ini disebut yaitu nukleokapsid yang telanjang dan nukleokapsid yang diselubungi membran pembungkus. Lalu selanjutnya yaitu ada leher. Nah, leher ini berfungsi sebagai penghubung antara kepala dari virus itu dan ekor dari virusnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekor. Ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor. Seperti ini, lempengan dasar dan serabut. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Lalu tidak semua jenis virus ini memiliki struktur sama dengan bakteriofag. Beberapa jenis virus ini memiliki asam nukleat berupa RNA, dan virus yang menginfeksi sel eukariot tidak memiliki ekor. Selain itu, beberapa virus memiliki nukleokapsid yang diselubungi membran disebut sampul virus. Jadi, tubuh virus ini tersusun atas senyawa-senyawa berikut. Yang pertama yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini bisa berupa DNA atau berupa RNA. Lalu yang kedua adalah protein, merupakan komponen utama penyusun kapsid. Jadi kalau ada kapsid, pasti di situ akan ada protein karena bukan komponen utamanya. Lalu yang ketiga adalah lipid. Lipid terdapat pada virus dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol, dan lemak-lemak alami lainnya. Lalu yang keempat yaitu ada karbohidrat, terdapat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa pada asam nukleat. Jadi yang ribosa nanti akan ada di DNA, kemudian yang deoksiribosa nanti ada di RNA. Lalu kemudian untuk klasifikasi virus. Nah, sifat-sifat yang digunakan dalam pengklasifikasian virus ini ada ciri-ciri utama dan ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri utama ini berupa asam nukleat yaitu RNA atau DNA, kemudian struktur partikel virusnya, lalu jumlah kapsomernya, ukuran virion, dan kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan. Kemudian untuk ciri-ciri sekundernya yaitu ada kisaran inang. Yang kedua yaitu cara penularannya, misalnya melalui air atau melalui darah atau melalui benda yang disentuh bersamaan. Lalu yang ketiga ada struktur permukaan khusus. Untuk keanekaragaman virus berdasarkan kandungan asam nukleatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu
riborovirus, yaitu virus yang ada RNA saja. Kemudian deoksiribovirus, yaitu virus DNA. Lalu contoh untuk riborovirus adalah picomavirus atau penyebab polio, kemudian arenavirus atau penyebab penyakit meningitis. Lalu untuk contoh yang deoksiribovirus, yaitu virus yang ada DNA, itu contohnya yaitu herpes virus, penyebab penyakit herpes. Kemudian ada papavirus yang menyebabkan penyakit kutil. Lalu pengelompokan virus berdasarkan bentuk dasarnya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah virus bentuk icosahedral, yaitu contohnya ada polio, kemudian ada adenovirus. Lalu yang kedua ada virus bentuk helikal, contohnya ini adalah virus influenza atau virus influenza dan TMP. Kemudian selanjutnya yaitu virus bentuk kompleks, contohnya yaitu poxivirus. Pengelompokan virus selanjutnya yaitu berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid, dibagi menjadi 2, yaitu virus berselubung yang contohnya itu herpes, coronavirus atau retrovirus. Jadi seperti sekarang ini coronavirus ini kalau dilihat dari pengelompokan berdasarkan keberadaan selubung, ini masuk di virus berselubung. Kemudian yang selanjutnya yaitu virus telanjang. Jadi untuk virus telanjang ini contohnya yaitu adenovirus, kemudian papavirus, lalu ada reovirus. Lalu pengelompokan virus berdasarkan jumlah kapsomernya ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu virus 32 kapsomer, ini misalnya adalah parvovirus. Kemudian ada virus 252 kapsomer, contohnya yaitu adenovirus. Lalu virus 162 kapsomer misalnya adalah virus yang menyebabkan penyakit herpes, yaitu herpes virus. Lalu ada virus 72 kapsomer, misalnya yaitu papavirus. Lalu selanjutnya yaitu virus yang ada 60 kapsomer, yaitu contohnya picornavirus. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama yaitu virus yang menyerang pada manusia, virus yang menyerang pada hewan, kemudian virus yang menyerang pada tumbuhan, lalu yang terakhir adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, itu adalah materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya yaitu ada beberapa soal. Nah, ada yang tahu bentuk dari virus ini apa? Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi virus berbentuk yaitu batang. Contohnya adalah TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada yang masih ingat bagian-bagian dari virus ini, yaitu virus bakteriofag yang berbentuk seperti T. Jadi di bakteriofag yang berbentuk T ini ada bagian dari kapsid, ada bagian DNA, kemudian ada leher, kemudian ada selubung ekor, lalu ada serabut ekor. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi yang saya sampaikan di video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.